itu adalah memanage apa saya lakukan dan Pak Setiabudi lakukan. Oke, saya punya project manager, Pak Setiabudi project manager, Pak Anjay portfolio manager. Jadi Pak Anjay itu memanage apa yang saya lakukan dan Pak Setiabudi lakukan, tidak kebalikannya. Sehingga ini untuk menjawab, sehingga ini membuat portfolio management itu bisa memiliki banyak proyek di dalamnya, tidak sebaliknya. Proyek tidak mungkin punya portfolio banyak, mungkin tetapi tidak langsung. Seperti itu. Menjawab kan? Jawab ya. Ya, konsepnya sama, tetapi ruang lingkupnya beda. Konsep selek dan sebagainya sama, tetapi ruang lingkupnya beda. Kalau konsep selek dan sebagainya saya hanya pada proyeknya saya sendiri. Tapi kalau Pak Anjay sebagai portfolio management, dia melakukan klien selek dan lain sebagainya itu terhadap proyeknya saya dan proyeknya Pak Setiabudi. Menjawab. Jadi logiknya dapat ya. Oke. Menjawab Pak siapa Pak? Pak Indra. Saya punya 5, Pak Setiabudi punya 5. Kita bicara skenario real Pak ya. Katakan di perusahaan migas, karena saya banyak berkecimpung dengan teman-teman dari migas. Saya departemen sumber daya manusia, Pak Setiabudi adalah departemen production and trading. Ya. Core industrinya adalah migas. Artinya apa? Saya bisa dapat gaji, Pak Setiabudi bisa dapat gaji kalau core bisnisnya jalan. Dapat minyak, dapat gas, kalau jalan. Saya punya proyek 5, Pak Setiabudi punya proyek 5. Oke, masing-masing punya bobot dan kompetensinya masing-masing. Oke, nah yang harus diingat Pak, saya departemen sumber daya manusia, beliau production and dealing. Secara bisnis, prioritasnya mana? Setiabudi. Jadi logik yang dipakai di portfolio management pada proses ini itu adalah menentukan proyek mana yang betul-betul punya related terhadap revenue perusahaan. Kalau kemudian saya punya 100 proyek tapi ternyata hanya 30 yang benar-benar relate ke revenue saya. Kalau saya sebagai pemilik duit untuk proyek perusahaannya saya, kalau di kemudian hari pemegang saham atau orang yang lebih di atasnya saya mempertanyakan dulu kenapa kamu perlu? Oh yang 70-nya itu gak ada kaitan sama bisnismu. Gitu Pak, kira-kira. Jadi semua kan orientasinya ke fokus di suatu keadaan. Betul. Yang menentukan ini proyek ini adalah rekan manajernya. Ya. Ada commission boardnya. Ya. Ya. Dan di sini kadang-kadang itu masing-masing proyek kan ada sumber daya manusianya. Betul. Sumber daya manusia. Ya. Kan sumber daya manusianya Pak sebenarnya. Di Indonesia. Ya. Bagaimana cara menanggulanginya itu sebenarnya? Oh, kalau itu mungkin bahasanya mengenai bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia yang project manager aware gitu ya, atau project management capability-nya itu sudah memang betul-betul ready to use. Itu mungkin topiknya beda. Tapi kita sharing boleh. Dalam hal seperti itu memang itu ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya saya sampaikan kenapa penting. Itu adalah yang poin ke-3, human capital gap, sumber daya manusia yang ada. Ada satu nomor BUMN yang telah melakukan reorganisasi dan regenerasi. Salah satu BUMN tidak perlu disebutkan namanya. Jadi antara manajer dan asisten manajer itu selisihnya bisa sampai 15 tahun Pak. Ada yang semacam itu. So bayangkan ya kalau manajer dalam jangka waktu 5 tahun pensiun, yang asisten manajer itu belum apa-apa. Secara durasi bekerja, dia belum punya pengalaman. Secara durasi manajemen, dia belum layak untuk menjadi seorang manajer. Oke, nah jadi kalau pertanyaan Pak Indra ya, bagaimana menanggulangi itu sebenarnya tergantung organisasi masing-masing sih sebenarnya. Jadi it's beyond project management konsep, tapi lebih bagaimana sebuah organisasi
regenerasi itu mempersiapkan internalnya sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan semacam ini. Tapi again, untuk bisa mendapatkan keputusan kebijakan yang berkaitan sama organisasi atau perusahaan, kalau memang perusahaan itu punya proyek ya, harus punya portfolio lebih dulu, sehingga dengan portfolio kita bisa ngukur saya ini bisanya di mana sih. Kalau misalnya begini, ada satu inisiatif proyek dari mana, dari tempatnya Pak Setiabudi yang kebetulan bisnisnya itu betul-betul Pak Setiabudi. Proyeknya sih bagus Pak. Kalau misalnya proyek ini dijalankan dan berhasil, itu bisa bisa menaikkan rekening perusahaan saya sampai 150 sampai 200 kali lipat. Bagus banget ya Pak. Itu bisa saya nggak punya. Apa saya sebagai seorang proyek manajemen akan tetap pilih proyek yang enggak dong? Kosongan Pak. Kalau saya paksa, ada analisa selanjutnya. Betul. Kalaupun berhasil, maka effortnya akan gede banget Pak. Harusnya investment dengan proyek itu misalnya 100 juta atau 1 miliar, tapi dengan kenyataan saya maksa ya, harus punya 2 miliar. Jadi tak kontrak sama. Nah itu skenario seperti itu. Tapi hal yang menarik memang kalau ditanya seperti itu. Tapi again itu masalah ke pengembangan sumber dayanya. Sekarang Pak. Oke, mungkin bisa pertanyaan Pak Indra ya. Saya bisa tambahkan bahwa contoh di salah satu perusahaan yang saya pernah ikuti, Sampurna, kita dari Philip Morris Indonesia, Philip Morris International itu ada namanya project atau program namanya PMPM, Philip Morris Project Management. Jadi semua karyawan yang nature jobnya bukan hanya dari sisi AS ya, tapi dari sisi bisnis misalnya operation, HR, yang dimana nature job yang mereka melakukan project itu diwajibkan ikut program namanya PMPM. Dimana PMPM itu small portion dari project management profesional basicnya, sehingga kita sebagai IS begitu kita berdiskusi dengan mereka sudah ngerti terminologinya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Jadi project itu bisa berjalan lebih cepat. Bahkan untuk project manager itu aturannya di perusahaan yang saat ini saya ada adalah tidak boleh dari AS, tetapi dari bisnis, karena bisnisnya yang mempunyai responsibility di situ. Project manager harus responsible, kemudian karena si sponsornya juga dari bisnis. Bagaimana kalau misalnya project manager tidak punya knowledge masalah project management? Gitu. Jadi ada di situ. Sehingga dengan demikian kita sebagai AS counterpartnya, jadi tidak perlu mengajari satu-satu step by step. Bahkan saya sebagai portfolio ya Pak ya, jadi memang sudah tidak terlibat lagi di project in detail gitu. Kerjaannya lebih mudah karena saya tinggal koordinasi dengan para project manager itu, dan mereka sudah ngerti terminologinya, ngerti apa konsekuensinya, mana harus menghadapi dan sebagainya. Mungkin itu Pak Indra ya, untuk mengatasi hal itu mungkin bisa diterapkan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya memang hal-hal semacam ini tidak mudah dipelajari. Project management itu harus by nature. Artinya walaupun ada kurikulum untuk mempelajari project management, tapi kalau tidak pernah punya hands-on experience, then it's definitely orang yang terlibat itu akan mengalami kesulitan. Oke, makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang ketika rekrutmen masih kaya dengan Pak Indra tadi, ketika rekrutmen dia melakukan manajemen training. Jadi manajemen training itu bukan hanya mengenali bagaimana nature bisnis dari perusahaan yang kita masuki, gitu kan, tapi juga mempelajari hal-hal lain. Contohnya ada yang seperti disampaikan oleh Pak Indra, bagaimana apabila saya sebagai fresh graduate kemudian dilibatkan pada sebuah proyek untuk belajar dari para senior saya. Jadi lebih bagaimana organisasi itu mempersiapkan internal sendiri sih Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai perencanaan. Oke, setelah kita tadi meng-create portfolionya, memilih mana yang akan kita prioritaskan, kita melakukan perencanaan. Kita mengidentifikasi resource gap seperti yang Pak Indra sampaikan tadi terhadap planning horizon, jadi terhadap cross project. Jadi saya project di HR, tempatnya Pak Setiabudi project di mana finance, gitu ya, tempatnya Pak Cep di project production misalnya. Nah, tidak tertutup kemungkinan
resource yang saya butuhkan itu dibutuhkan juga oleh Pak Jambi dan Pak Jai, sehingga kami bertiga menggunakan resource yang sama. Nah, apakah resource satu orang ini akan mampu menghandle 3 request dari 3 project manager? Nah, itu yang harus kita rencanakan. Oke? Terus finalize, release, roadmap, dan headcount. Setelah kita membuat, memilih, kita merencanakan project-project yang akan ada di portfolio kita. Itu roadmapnya mau bagaimana sih? Yang mana yang mulai duluan, mana yang mulai seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Setelah kita mengidentifikasi semuanya, kita tulis resource-nya berapa banyak yang kita butuhkan, developer berapa, oke, network engineer berapa misalnya, oke, security engineer berapa, sistem administrator berapa, email administrator berapa, network administrator berapa, misalnya seperti itu dari sisi IT atau dari sisi yang lain contohnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya search for team members with availability and assign to project. Ya, sudah ketahuan kita butuhnya berapa, kita cari nih. Kita cari orangnya ada di mana. Kalau kita nggak ada, ya kita akan kemudian cari lagi. Oh, kita perlu hire outsource nggak? Kita perlu hire orang luar nggak? Atau kita perlu buka headcount baru nggak? Kita buka penerimaan karyawan baru yang professional hire, misalnya orang yang sudah dengan pengalaman 10 tahun dan sebagainya. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah finalize plan dan baseline before moving into execution. Setelah kita parameternya sudah jelas, kita tentuin baseline-nya mau bagaimana sih, kita punya project ini mau bagaimana sih. Nah, ini yang agak repot nanti. Kenapa? Karena bisa